Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahi tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal kalami kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, jamaah salat asar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita untuk selalu istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah-perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang di dalam suatu bulan yang penuh dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu maghfirah, pintu-pintu ampunan, dan juga pintu-pintu taubat bagi seorang hamba yang dia itu ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatu wal akhwat, a'azzanallahu wa iyyakum. Manusia ketika dia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini memiliki tujuan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali apa? Dia itu mau beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah ini memiliki banyak bentuk-bentuk, memiliki banyak sifat-sifat. Ada ibadah anggota badan, seperti orang menjalankan sholat, seperti orang menjalankan ibadah puasa, seperti orang yang dia menjalankan ibadah haji. Dan ada juga ibadah yang itu berupa harta, dengan kita mengeluarkan harta kita untuk menunaikan zakat, untuk menunaikan sedekah. Tetapi manusia di satu sisi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengejar urusan akhiratnya, ya, untuk mengedepankan urusan akhirat. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Bukankah akhirat itu lebih utama daripada dunia ini? Tetapi tidak menutup kemungkinan juga di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah engkau lupakan tentang urusan dunia. Bahkan dalam satu ayat dalam surat Al-Jum'ah
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya. Kita diperintahkan untuk menunaikan salat. Kita diperintahkan untuk mendatangi masjid menjalankan salat 5 waktu dan juga salat Jumat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jika ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang dikumandangkan oleh seorang muadzin, maka segeralah engkau menuju ke masjid dan tinggalkanlah jual beli kalian semuanya. Ya, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka hal itu lebih baik bagi kalian semuanya jika engkau mengerjakan hal tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Jika selesai dari salat, maka hendaklah kalian itu bermencar-mencar, ya, untuk mengais dunia, untuk mencari rizki, untuk mencari nafkah. Kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan. Kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan-kekuatan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita istri, menitipkan kepada kita anak-anak, menitipkan kepada kita anak yatim. Ini adalah salah satu titipan-titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu sisi kita harus mengejar urusan akhirat, dalam sisi yang lainnya jangan sampai kita itu melupakan urusan dunia juga, agar kita itu bisa mengaih rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau kita melihat seekor burung di pagi hari, dia itu keluar dari sarangnya untuk mencari makanan-makanan, sehingga ketika dia itu kembali di sore hari, dia itu bisa memberikan makanan kepada anak-anak burung yang tersebut. Ini sebagai contoh. Tetapi manusia ketika dia itu hidup butuh dengan makanan. Untuk apa? Untuk menguatkan badannya. Butuh dengan menaikkan gizi, untuk menguatkan badannya agar dia itu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau orang yang dia itu sakit, ya, orang yang dia itu sakit, maka dia itu akan kesusahan untuk menjalankan sholat. Bisa jadi dia itu sholat dengan duduk, bisa jadi dia itu sholat dengan berbaring. Orang yang dia itu sakit ketika dia itu menjalankan ibadah puasa, maka dia itu akan kesusahan. Orang yang dia itu sakit tidak bisa menjalankan ibadah haji maupun ibadah umrah. Bahkan orang yang sakit juga tidak bisa untuk mencari rizki, bisa jadi, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya, di satu sisi kita harus mengejar akhirat, di satu sisi yang lainnya jangan sampai kita coba melupakan untuk urusan dunia ini, tetapi dengan porsi-porsi yang ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada umatnya di akhir zaman ini dengan adanya krisis ekonomi yang menimpa kaum muslimin secara khusus dan menimpa masyarakat secara umum. Kita lihat salah satu negeri yang barusan mendapatkan krisis ekonomi, yaitu negeri Sri Lanka belum lama ini, dan juga negara kita Indonesia secara khusus. Bagaimana harga-harga melambung dengan tingginya, bagaimana harga minyak sampai sekarang pun tidak turun harganya, ya, harga minyak bumi yang terus naik, dan juga yang lainnya. Mengapa terjadi krisis ekonomi? Agama Islam adalah agama yang sempurna. Agama Islam adalah agama yang sempurna sekali, yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan segala sesuatunya di dalam Al-Qur'an dan juga telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan sesuatu, pasti ada sebabnya. Ya, pasti ada sebabnya. Dalam permasalahan ekonomi, manusia memiliki tujuan yang berbeda-beda, tergantung dengan tujuan masing-masing individu seorang manusia. Karena apa? Ada seorang manusia
yang dia itu mencari rizki untuk kemaslahatan dunia saja, ya, untuk memperkaya dirinya sendiri, dan dia itu tidak memikirkan urusan akhiratnya. Betapa banyak orang yang dia itu memperkaya dirinya, kemudian dia itu melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia itu mencari uang dengan segala bentuk cara, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadisnya menjelaskan kepada kita semuanya, idza iqtarabaz zaman la yubalil mar'u bima kasaba minal mal amin halalin aw min haram. Jika dekat dengan hari kiamat, maka ada sekelompok seorang manusia yang dia itu tidak peduli bagaimana dia itu mendapatkan harta. Enggak peduli apakah caranya itu halal, ya, ataukah caranya itu haram. Apakah dia itu mendapatkan uang dengan cara menipu? Apakah dia itu mendapatkan uang dengan cara merampok? Apakah dia itu mendapat uang dengan cara yaitu apa? Dengan praktek riba maupun yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala menghalalkan yang lebih baik. Bukankah ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita untuk mencuri, maka Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kita untuk jual beli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli dengan riba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan, maka hendaknya dia itu dipotong tangannya. Jangan sampai dia itu merusak apa? Kezaliman tersebut. Dia itu melakukan kezaliman, merusak hak-haknya orang lain, mengambil yang bukan haknya. Maka krisis ekonomi ini bukan terjadi pada zaman sekarang saja, tapi apa? Sudah terjadi pada tahun-tahun yang sebelumnya. Seperti di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, pada tahun 334 Hijriah, ya, pada tahun 334 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1443. Berarti berapa? 1100 tahun yang lalu. Salah satu kota, yaitu kota Baghdad, ya, yang sekarang berada di negara Irak. Kota Baghdad pada tahun 334 Hijriah, mereka mengalami krisis ekonomi yang sangat besar sekali, sehingga apa? Menjadikan harga-harga bahan pokok melambung tinggi, sehingga apa? Para penduduknya mereka itu memakan bangkai-bangkai manusia. Mereka memakan mayat-mayat manusia. Mereka memakan bangkainya kucing, bangkainya anjing. Bahkan di antara mereka ada yang sampai menculik anak-anak lalu memakan daging-dagingnya mereka. Ya. Ini terjadi bukan pada zaman sekarang, tapi terjadi pada tahun 334, 1000 tahun yang lalu. Maka dengan penggalan kisah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang kisah sejarah tersebut, mengingatkan kepada kita semuanya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rizki kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Maka tidak benar ketika ada seorang yang dia itu mampu menjadi pawang hujan, ya, atau pawang tumbuhan-tumbuhan. Kenapa yang menurunkan hujan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengaku bahwasanya dia itu bisa menurunkan hujan atau bisa menolak hujan, maka dia itu telah berdusta. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hujan tersebut. Adapun ilmu-ilmu yang ada pada zaman sekarang, ya,
BMKG maupun yang lainnya, karena itu ada ilmunya. Mereka itu hanya memberikan perkiraan-perkiraan saja, bukan mengatur turunnya hujan dan juga bukan mengatur kapan berhentinya hujan tersebut. Maka sebab pertama terjadinya krisis ekonomi yang merajalela ini karena kemaksiatan yang merajalela di muka bumi ini. Maka awal kemaksiatan itu merajalela adalah di zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, di mana kesyirikan merajalela di zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang menjadikan kuburan-kuburan orang soleh dijadikan sesembahan, ya. Dan itu terjadi pada zaman sekarang. Mereka mengkultuskan kuburan-kuburan tertentu, ya, dan mereka mendatangi kuburan-kuburan tersebut, berziarah di dalamnya, dan mereka meminta barokah terhadap orang-orang yang telah meninggal dunia. Bukankah orang yang dia itu telah meninggal dunia itu butuh dengan orang yang dia itu masih hidup? Ketika saudara kita meninggal dunia, maka apa yang kita lakukan? Kita mensolati dia, kita mengafani dia. Di dalam salatnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfirlahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Bukan kita mengatakan wahai si mayit, doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosaku. Tidak. Ya. Dengan krisis ekonomi yang terjadi pada zaman sekarang ini bisa menjadikan orang itu bunuh diri. Betapa banyak orang yang dia itu kesulitan ekonominya, banyak hutangnya, banyak bebannya, dia itu melakukan bunuh diri. Kemudian dengan adanya pemerintah pada zaman sekarang menaikkan harga BBM, maka manusia mereka itu berkumpul untuk melakukan demonstrasi, aksi jahat mulut, menyebarkan fitnah-fitnah, menyebarkan kekejian, menyebarkan yaitu kerusakan di muka bumi ini. Maka hal ini sangatlah dilarang di dalam agama Islam. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama Islam adalah rahmatan lil alamin. Krisis ekonomi adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu saja di balik melambungnya harga yang tinggi ada faktor-faktor penyebabnya. Ada faktor yang dia itu masalah ubudiyah, dan juga ada faktor yang itu masalah alamiah. Faktor masalah ubudiyah yaitu dikarenakan apa? Semakin banyaknya kesyirikan dan kemaksiatan yang merajalela di muka bumi ini. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Maka telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan disebabkan oleh perbuatan-perbuatan manusia. Bukankah terjadinya tanah longsor disebabkan mungkin karena apa? Banyaknya manusia yang dia itu rakus dengan memotong pohon-pohon tersebut. Pohon-pohon yang dia itu yang kokoh, yang bisa menahan tanah, bisa menahan air yang lainnya. Mereka ditebang sehingga menjadikan tanah longsor. Begitu juga dengan ketika orang yang dia itu melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa, kesyirikan, menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Ya, yang menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala marah kepada kita semuanya. Maka kita lihat bagaimana kesyirikan merajalela di muka bumi ini pada zaman sekarang. Bagaimana orang yang dia itu percaya dengan dukun, mendatangi seorang penyihir, mendatangi seorang dukun. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya, ya, man ataka kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa seorang yang dia itu mendatangi seorang dukun dan dia itu membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia itu sungguh telah kufur dengan yang apa Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sungguh bahaya sekali. Betapa banyak orang yang dia itu datang kepada dukun untuk mendapatkan kekayaan,
untuk mendapatkan kehormatan, mendapatkan kedudukan yang tinggi. Karena pada hakikatnya yang bisa memberikan manfaat dan bisa menolak madarat adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak, yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita ragu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan kita semuanya? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewafatkan kita semuanya? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita makanan? Berapa juta ton ya beras yang sudah kita makan? Berapa liter minuman yang sudah kita minum? Itu adalah merupakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, tatkala beliau berkhutbah tentang dampaknya kemaksiatan, maka beliau mengingatkan kepada kita semuanya. Beliau mengatakan yang artinya, demi Allah, sesungguhnya kemaksiatan itu sangat berpengaruh pada keamanan suatu negeri. Semua manusia berangan-angan agar apa, negerinya itu tentram, agar negerinya itu aman, agar negerinya itu sentosa. Maka kalau kemaksiatan itu merajalela, pencurian di mana-mana, perampokan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, maka apa, menjadikan negara itu negara yang tidak aman, negara yang tidak ada kenyamanan di dalamnya. Ketika kita punya barang, takut kalau barang kita itu dicuri. Bahkan kemaksiatan itu berpengaruh dalam suatu negeri, dalam perekonomian rakyatnya tersebut. Karena apa? Sesungguhnya kemaksiatan menjadikan manusia saling bermusuhan satu sama yang lainnya. Mereka itu mengajar urusan dunia, bagaimana mereka itu berbondong-bondong untuk bisa mengaruh untung yang besar, bisa mendapatkan untung yang besar, sehingga dia itu melakukan hal-hal yang itu bisa mengorbankan orang lain, yang itu bisa merugikan orang lain. Maka bagi seorang manusia yang hidup hatinya penuh dengan kemaksiatan, itu bisa menyesakkan hatinya, bisa membuatnya dia itu gelisah dan gundah. Maka sebaliknya, orang yang dia itu meninggalkan kemaksiatan, maka dia itu akan meraih kebahagiaan yang sesungguhnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala saja, seorang imam yang dia itu bisa menghafalkan Al-Quran ketika beliau itu berumur 7 tahun. Ketika beliau itu berumur 10 tahun, beliau itu bisa menghafalkan kitab Al-Muwatta punya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau itu pernah mengatakan, syakautu ila waqi'in an su'i hifdhi. Aku pernah mengadu kepada seorang imam, kepada guruku Waqi', tentang jeleknya hafalanku, tentang hancurnya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil maksiyah. Maka beliau menunjukkan kepadaku agar aku ini bisa meninggalkan maksiat. Karena maksiat itu bisa menghapuskan hafalan-hafalan kita. Maksiat menumbuhkan noda hitam pada hati kita. Kalau kita terus-menerus melakukan kemaksiatan tersebut, maka menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala akan marah kepada kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala, yang hadisnya adalah sahih. Al-birru ma'itma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi al-qalbu wal ismu ma khaka fi nafsika wa taraddada fi sadri wa in aftaka nasu wa aftauka. Kebaikan itu adalah apa saja yang jika dia itu melakukan, jiwa itu akan merasa tenang dengannya. Orang yang dia itu membaca Al-Quran, maka hatinya itu akan tenang. Orang yang dia itu mencari harta dengan cara yang halal, maka hatinya itu akan tenang. Tidak takut diburu oleh polisi, tidak takut dia itu mendolimi orang lain. Ya, ketika karena apa, orang yang dia itu mendolimi, bisa jadi orang yang terdolimi mendoakan kepada kita keburukan, dan hati itu akan merasa tentram dengannya.
Ini ciri-ciri orang yang dia itu melakukan kebaikan. Bagaimana orang yang dia itu melakukan kebaikan, maka cirinya hatinya dia itu akan tenang ketika dia itu melakukan hal tersebut. Sedangkan pelaku dosa adalah segala sesuatu yang mengganjal di hatinya dan membuat ragu meskipun manusia memberikan penjelasan kepadanya. Orang yang dia itu melakukan dosa-dosa, dia itu ragu. Dia itu apa? Ketika dia itu melihat suatu harta, uang di depannya yang itu bukan miliknya, maka dia itu akan merasa was-was. Kalau dia itu mengambil, bisa jadi dia itu dituduh mencuri. Kalau dia mengambil barang tersebut, dituduh dia itu merampok. Maka bagaimana kita meninggalkan syubhat-syubhat yang ada? Ya, bagaimana kita meninggalkan dosa-dosa tersebut? Maka yang menjadikan sebab krisis ekonomi adalah dikarenakan kemaksiatan yang merajalela di antara kita semuanya. Maka kemaksiatan yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang lainnya. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni dosa kesyirikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni dosa kesyirikan. Dosa orang yang dia itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dosa orang yang dia itu meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dosa orang yang dia itu apa? Meninggalkan kewajiban-kewajiban dan juga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemaksiatan yang kedua, menjadi kemaksiatan yang paling besar buat kita semuanya adalah kemaksiatan kita tidak berada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita disebutkan dengan kebid'ahan. Kita disebutkan dengan melakukan sesuatu yang itu tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdalih itu adalah adat istiadat. Berdalih itu adalah kebudayaan. Setiap negara dan setiap daerah memiliki kebudayaan dan juga adat dan istiadat. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya, bagaimana adat dan kebiasaan tersebut jangan sampai melanggar syariat agama Islam. Ya, jangan sampai melanggar ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang beragama Islam yang kafah, agama Islam yang sempurna, bagaimana dia itu mengedepankan ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada apa? Hati manusia. Bagaimana dia itu mengedepankan ayat-ayat Al-Quran daripada ucapannya manusia. Karena kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di alam kubur, malaikat tidak akan pernah bertanya, apa adatmu? Bagaimana rumahmu? Apa pakaianmu? Bagaimana kebiasaan? Bagaimana budayamu? Tidak. Tetapi malaikat bertanya, man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Wa ma dinuka, dan apa agamamu? Wa man nabiyyuka, dan siapakah nabimu? Ini pentingnya ya ikhwatu wal akhwat azanillahu wa iyyakum. Menjaga kemurnian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kemurnian agama Islam agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu rahmatnya bagi kita semuanya, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat madarat-madarat dan juga kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi ini. Yang kedua, yang menjadikan sebab orang itu mendapati krisis ekonomi atau terjadinya krisis ekonomi dalam suatu negara karena merajalelanya praktek riba. Ya, merajalelanya dan menyebarluasnya praktek riba yang ada di muka bumi ini. Dampak sistem ribawi sangat membahayakan perekonomian dengan perbuatan riba mengarahkan ekonomi ke arah yang menyimpang dan menjadikan pemborosan dan membuat efek yang sangat buruk sekali. Tersebarnya riba ya merupakan pernyataan yang tidak langsung dari suatu kaum bahwa mereka itu berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhaharatiz zina war riba fi qaryatin faqad akhallu bi anfusihim adzaballahi azza wa jalla." Apabila telah marak perzinaan dalam suatu negeri dan maraknya praktek riba,
dalam suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan dirinya untuk mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullahu taala dan disahihkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Ini pentingnya ya ikhwatu wal akhwat azanillahu wa iyyakum. Praktik riba di dalam Al-Qur'an diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Maka sangatlah banyak sekali praktek-praktek riba yang itu terjadi pada zaman sekarang. Yang pertama, apa bentuk praktek riba yang ada pada zaman sekarang? Yaitu kredit segitiga. Praktek riba berupa piutang yang mendatangkan keuntungan, ya, seringkali dikemas dalam bentuk jual beli, ya, dalam bentuk jual beli. Di antara bentuk kamuflase, bentuk riba dalam bentuk jual beli, dalam bentuk kredit adalah apa? Pemilik barang, pembeli dan juga pihak pembiayaan. Ada 3 orang, ada 3 pihak. Maka pihak pertama sebagai pemilik barang mengesankan bahwa apa? Dia itu telah menjual barang kepada pihak yang kedua. Pihak pembeli sebagai pemilik uang dengan pembayaran tunai. Selanjutnya apa? Pembeli menjual kepada pihak ketiga dengan pembayaran diangsur. Dan tentunya apa? Dengan harga jual yang lebih tinggi daripada harga jual yang pertama. Sekilas ini apa? Jual beli biasa. Namun sejatinya tidak demikian. Kenapa? Ada bukti-bukti. Bukti yang pertama, barang tidak berpindah kepemilikan dari penjual yang pertama. Ya, barang yang pertama dijual ke yang kedua dan dijual yang ketiga dengan harga yang lebih tinggi. Bahkan barang juga tidak terpindah tempat dari penjual yang pertama. Bisa jadi apa? Barang itu mendapatkan cacat dari pihak yang kedua. Seringkali juga apa? Pembeli kedua telah membayarkan uang muka DP kepada pihak yang pertama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ibta'a ta'aman fala yabi'uhu hatta yakbidahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia itu membeli bahan makanan, maka janganlah dia itu menjualnya kembali sehingga dia itu selesai dari menerimanya. Ya, contoh orang yang dia itu si A menjual barang kemudian dibeli oleh si B. Si A menjual barang tersebut dengan harga Rp150.000. Tetapi apa? Si B membayar tersebut dengan DP-nya saja Rp50.000. Kemudian dijual kepada si C dengan harga Rp200.000. Maka si B mendapatkan keuntungan dari barang tersebut. Maka hal ini dilarang. Kemudian yang praktek kedua, yang itu menyebar pada zaman sekarang ada sistem pegadaian. Di antara bentuk riba yang merajalela di masyarakat adalah riba pegadaian, yang ini menjadi budaya di berbagai daerah. Misal apa? Bagi pihak yang dia itu menyediakan jasa kredit, dia itu apa? Memanfaatkan barang gadai yang diserahkan kepadanya. Jika dia itu berupa ladang, berupa sawah, maka dia itu mengkreditkan barang tersebut, menggadaikan barang tersebut, kemudian dia itu memanfaatkan ladangnya tersebut, diolah kembali. Maka hal ini dilarang di dalam agama Islam. Sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu qardhin jarran nafa'aha fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan manfaat atau keuntungan, maka itu termasuk di dalam praktek riba. Ya. Maka ketentuan hukum gadai itu selaras dengan penegasan dari seorang sahabat, yaitu Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau itu bersabda, la ya'likur rahnu min sahibihi alladzi rahinahu lahu hulumuhu wa alaihi hurumuhu. Barang gadai itu tidak dapat hangus. Gadai adalah milik
orang yang dia itu berhutang. Maka apa? Miliknya lah dia itu mendapatkan keuntungan dan juga tanggung jawabnya juga pula pada kerugian-kerugiannya tersebut. Maka orang yang dia itu menggadaikan barangnya, dia itu mendapatkan uang. Maka orang yang dia itu mengkreditkan barangnya tersebut, ya, bagi orang yang dia itu memberikan uangnya tersebut dari barang yang digadaikan, maka tidak boleh memanfaatkan barang-barang yang dia itu telah digadaikannya, barang yang dia itu dapatkan dari gadai tersebut. Kemudian praktik riba yang ketiga yang juga merajalela di antara kita semuanya, mereka itu mengaitkan nilai piutang dengan harga barang, mengaitkan nilai piutang dengan suatu harga barang. Contohnya, orang yang dia itu berhutang pada tahun 2019 dengan hutang 1 juta rupiah, ya, dengan hutang 1 juta rupiah saja. Di saat itu harga emas mungkin 100.000 rupiah saja, 100.000 rupiah saja. Kemudian 5 tahun kemudian seorang manusia ini, seorang yang dia itu meminta hutang tersebut, yang berhutang tersebut, dia itu ingin mengelunasinya. Tapi bagi pihak yang dia itu memberikan hutang, dia itu menaikkan harga hutangnya tersebut sesuai dengan harga emas. Harga emas tahun 2021 menaik menjadi 300.000 rupiah. Maka dikalikan dengan harga tersebut, yang menjadikan harga utangnya awalnya 1 juta dan hutangnya naik menjadi 1,5 juta. Maka hal ini tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Kemudian yang lainnya, di antara sebab Allah Subhanahu wa taala, yang lainnya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita semuanya tentang bahayanya riba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-160 sampai dengan 161. Fabidhulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisadrihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nahu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum 'adaban alima. Maka disebabkan dengan kezaliman orang-orang Yahudi dahulu kala, ya, orang-orang Yahudi melakukan sebuah kezaliman, maka kami haramkan atas perbuatan-perbuatan mereka itu, ya, daripada pendahulu-pendahulu mereka yang telah dihalalkan bagi mereka semuanya. Kemudian mereka itu menghalangi manusia untuk melakukan perjalanan di jalan Allah Subhanahu wa taala disebabkan mereka itu memakan riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarang orang-orang Yahudi untuk melakukan praktek-praktek riba, ya. Dan mereka juga mengambil harta manusia dengan jalan yang batil. Ya, mereka memakan harta benda dengan jalan yang batil, mendapatkan harta dengan jalan yang tidak benar. Maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan orang-orang tersebut dengan adab yang sangat pedih sekali. Dalam suatu hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tabayatum bil inah wa akhadtum adnabal baqar wa taraktumul jihada fi sabilillah sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Jika manusia itu disibukkan dengan praktik riba, dengan bai'ul ina, perjualan yang dilarang dalam agama Islam, disibukkan dengan berdagang, disibukkan dengan beternak, tetapi dia itu takut dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaikum dzullan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan mereka semuanya. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat kesusahan tersebut sampai apa? Sampai dia itu kembali kepada agama Islam yang benar. Sampai dia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya praktik riba. Orang yang dia itu berhutang 100.000 rupiah. Orang yang dia itu menghutangi ingin mendapatkan keuntungan. Jika dia itu telat, maka dia itu mendapatkan denda. Dia itu menghutangi 1 juta rupiah. Kemudian dia itu mengatakan, "Ya, boleh, ya, saya kasih hutang kepadamu 1 juta rupiah. Tapi kamu harus bayar dengan jumlah 3 juta rupiah diangsur selama 1 tahun. Maka ini adalah praktek riba.
Kemudian yang ketiga, maka sebab krisis ekonomi dalam suatu negeri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena penimbunan barang yang menjadikan barang itu menjadi barang yang langka. Hal ini di dalam Islam dibahas tentang bagaimana orang yang dia itu menimbun suatu barang. Dalam agama Islam ada istilah yaitu ihtikar, ya, ihtikar. Ihtikar adalah orang yang dia membeli barang melebihi kebutuhan dengan tujuan menimbunnya untuk menguasai suatu pasar dan dijual dengan harga yang tinggi sesuai dengan kehendaknya dalam suatu masyarakat yang dia membutuhkan barang tersebut. Contoh, ya, ketika harga gula, ya, ketika dalam suatu pedagang dia itu membeli gula dengan harga yang sangat mahal, dengan jumlah yang sangat banyak sekali, karena dia itu kenal dengan suatu perusahaan pabrik gula. Kemudian dia itu membeli jumlah gula yang sangat banyak sekali. Kemudian dia itu menimbunnya. Maka terjadi kelangkaan barang. Kelangkaan barang disebabkan karena gula yang dijual di pasar sangatlah sedikit sekali. Ketika harganya itu melambung dengan sangat tingginya, baru dia itu menjual gula yang telah dia itu timbunnya. Ini maknanya adalah ihtikar. Di dalam pengertian di atas tadi, maka disebutkan bahwasanya ihtikar, menimbun barang, berarti yang pertama, membeli barang melebihi kebutuhannya. Kebutuhan mungkin satu hari karena dia jualan es teh, kebutuhannya mungkin 1 kilogram saja. Tapi dia membeli 1 ton dari gula tersebut. Kemudian yang kedua, memiliki tujuan menimbun sehingga menjadi kelangkaan barang tersebut. Yang ketiga tujuannya menguasai pasar. Dan yang keempat, agar dia itu menjual gula tersebut, menjual barang tersebut dengan harga yang tinggi dari biasanya. Yang kelima, di saat itu khayal manusia membutuhkan barang tersebut. Ini syarat-syarat dari makna ihtikar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadisnya mengatakan tentang dosa ihtikar tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala nomor 1605, la yahtakiru illa khati'un. Tidak boleh menimbun barang. Jika tidak, maka dia itu termasuk orang yang dia itu berdosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang lainnya juga mengatakan, man dakhala fi syai'in min ash'aril muslimina liyuhliyahu alaihim fa inna haqqan 'ala Allah tabaraka wa ta'ala an yuqidahu bi'udmin minan nari yaumal qiyamah. Siapa saja yang mempengaruhi harga bahan makanan kaum muslimin, yang dia itu bisa menurunkan, bisa menaikkan harga sehingga menjadikan harga itu menjadi harga yang sangat mahal sekali, maka Allah Subhanahu wa taala berhak menempatkan dia ke dalam tempat yang besar di neraka nanti pada hari kiamat. Ini bahayanya kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kelangkaan barang-barang ini bisa menjadikan madarat bagi kaum muslimin secara khusus. Karena kaum muslimin ketika dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala butuh dengan asupan makanan. Ketika barang itu melambung tinggi karena ulah-ulah kita semuanya, maka itu bisa menjadi salah satu bentuk kedoliman kita kepada seorang manusia. Maka hikmah terlarangnya menimbun barang. Apa hikmahnya? Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Syarh Sahihul Muslim jilid yang ke-11 halaman 43 beliau mengatakan bahwasanya hikmah terlarangnya menimbun barang karena dapat menimbulkan madarat bagi khalayak masyarakat ramai, ya, bagi khalayak manusia, menimbulkan madarat. Betapa banyak orang yang dia itu merugi karena melambungnya harga yang sangat tinggi sekali. Betapa banyak orang yang dia itu kekurangan makanan,
Dia itu tidak bisa makan karena apa? Bahan makanan melambung dengan tinggi sehingga dia itu tidak bisa mendapatkan uang untuk mampu membeli barang-barang tersebut. Dengan melambungnya barang yang tinggi bisa menjadikan kerusakan-kerusakan yang lainnya. Bisa menjadikan apa? Manusia kekurangan uang, kekurangan bahan, sehingga menimbulkan pencurian. Bisa menimbulkan perampokan-perampokan yang lainnya. Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, maka alasan dilarang menimbun adalah untuk menghindari segala hal yang menyusahkan umat Islam secara keseluruhan. Segala hal yang menyusahkan umat Islam secara khusus maka wajib dicegah. Maka dengan demikian, jika orang yang dia itu membeli barang dalam suatu negeri dan dia itu menimbunnya dan untuk menyusahkan orang lain, maka hal ini dilarang di dalam agama Islam. Karena kaidah mengatakan menghindarkan segala kesusahan adalah merupakan kebaikan bagi seorang muslim. Kemudian masalah bagaimana seseorang yang dia itu menyimpan makanan untuk kebutuhan 1 tahun, menyimpan makanan untuk kebutuhan 1 tahun, dan untuk menabung kebutuhan pada waktu-waktu yang akan datang. Apakah hal ini termasuk ihtikar? Pertama, jika barangnya itu yang ditimbun bukan untuk dijual kembali, ya, tapi untuk kebutuhan selama 1 tahun. Jika barangnya itu kurang dari nisab, yaitu 20 dinar atau 85 gram emas atau 300 sok, ya 7 kintal dari makanan pokok, maka itu dianggap sedikit dan hukumnya boleh untuk menyimpan barang tersebut. Dengan syarat apa? Barang yang disimpan itu kurang dari nisabnya zakat. Tetapi yang kedua, jika barang yang ditimbun untuk disimpan, ya, jika sudah mencapai nisab, maka dia itu wajib membayar zakat. Ya, wajib membayar zakat. Kemudian kalau sudah dibayarkan zakat, boleh dia itu menyimpan barangnya dengan syarat. Yang pertama, tidak sampai merusak harga pasar. Ya, orang yang dia itu mampu dalam satu desa, ya, contohnya ada sekitar 100 orang yang dia itu mampu. 100 orang yang dia itu menyimpan berton-ton beras, ya, berton-ton gula, tidak dijual kembali, sehingga apa, orang-orang yang dia itu miskin, tidak mampu untuk menyimpan barang, maka dia itu akan mendapatkan kelangkaan barang. Maka hal ini tidak dibolehkan. Yang kedua syaratnya, tidak berniat untuk mencari keuntungan ketika barang ini langka. Dia menimbun barang dengan tujuan apa? Dipakai untuk dalam waktu 1 tahun. Tiba-tiba barang itu langka. Kemudian apa? Dia itu mengatakan ini aji mumpung barang ini langka. Ya, saya punya simpanan, saya jual dengan harga yang tinggi, maka hal ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Ya. Yang ketiga, boleh orang yang dia itu menyimpan barang, tetapi apa? Boleh dilakukan pada waktu yang normal, pada masa yang normal, tidak ada kesulitan-kesulitan di dalamnya, tidak ada kesusahan-kesusahan bagi kita semuanya. Kemudian selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'mini fi tawadduhim wa tarahibihim wa ta'atuhim masalul jasadi idza istaka minhu adwan tada'alahu sa'ilul jasadi bisahrin wa hummah." Perumpamaan kaum muslimin dalam urusan cinta, kasih sayang dan bahu membahu sesama mereka, sesama kaum muslimin bagaikan satu tubuh. Bila ada satu tubuh yang dia itu merasa sakit, maka niscaya seluruh tubuhnya, maka dia itu akan susah tidur dan juga demam. Maka ketika seorang manusia butuh dengan barang, ketika kita memiliki barang, maka hendaknya kita itu bisa mensedekahkan, bisa menginfakkan kepada orang-orang yang dia itu memerlukan, terutama pada kaum muslimin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis yang lainnya, "Innallaha qad farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min ahniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim." Maka sejatinya, ya, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita semuanya untuk membayar sedekah, mengeluarkan zakat. Ya, maka solusi
untuk memperbaiki ekonomi kaum muslimin, hendaknya kita itu bagi orang yang kaya bisa mengeluarkan sedekahnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shadaqatu la tanqusul mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari harta-harta kita, daripada harta-harta kita semuanya. Ya. Ini pentingnya kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, di antara sebab krisis-krisis ekonomi yang terjadi kaum muslimin secara khusus, yang pertama adalah kemaksiatan yang merajalela. Kemaksiatan yang paling besar adalah kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat Al-Qur'an, di tengah-tengah surat tentang masalah puasa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika engkau ditanya di manakah aku, di manakah Allah Subhanahu wa taala, maka jawablah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita semuanya. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semuanya. Maka sungguh hina ketika orang yang dia itu meminta kepada manusia, meminta kepada orang yang telah meninggal dunia. Bukankah innallaha ghaniyyun wa nahnul fuqara? Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya sedangkan kita itu maha miskin? Yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hudan lil muttaqin. Bagi petunjuk bagi orang-orang yang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka agama Islam telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga telah dijelaskan oleh sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita itu cukup dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjalankan sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kemaksiatan merajalela dikarenakan kita tuh banyak melakukan dosa-dosa yang besar. Dosa yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara dosa yang besar adalah kita senantiasa terbiasa dengan melakukan praktek-praktek riba. Yang itu bisa menghancurkan ekonomi kaum muslimin secara khusus. Menghancurkan ekonomi dalam suatu negeri. Karena apa? Hutang piutang dengan bentuk riba. Dan yang terakhir, karena kezaliman manusia disebabkan mereka itu menimbun barang-barang yang menjadikan kelangkaan barang-barang tersebut sehingga melambungnya harga-harga yang itu menjadikan kezaliman kita terhadap kaum muslimin yang lainnya. Itulah jamaah kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga nasihat yang singkat ini bisa membukakan hati-hati kita semuanya sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang husnul khatimah dan kita mendapatkan tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.